Nah itu yang satu itu kelompok yang mana nih Ustaz? Bisa dijelaskan? Iya. Eh, iya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita ya. Jadi orang Yahudi itu pecah menjadi 71 golongan, kelompok-kelompok ya. Kemudian orang Nasrani 72, kemudian umat Islam 73 dan seterusnya. Itu artinya setiap agama itu pasti memiliki perpecahan ya. Nah, kemudian dalam Islam itu kecuali al-jamaah. Sebenarnya gitu ya. Nggak ada kata-kata ahlu sunnah wal jamaah, itu nggak ada. Ya, demi Allah saya membaca hadis itu bertahun-tahun nggak ada kata-kata ahlu sunnah wal jamaah. Itu istilah ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada itu al-jamaah. Ya. Dan itu al-jamaah itu ditegaskan dengan hadis lain yang sering kita baca. Apa itu? Jadi taraktu fikum amroni intamasaktum bihimalan tadilu abadan. Itu. Jadi hadis al-jamaah tadi itu dijelaskan oleh hadis tadi. Taraktu, aku tinggalkan pada kalian ya. Dua perkara amro ini intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, lantadilu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi pakai lam nun ya. Lam nun itu lam linafi ta'bid, tidak akan pernah selama-lamanya tersesat kan gitu kan. Jadi lam nun lan ya. Lantadilu abadan. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Ya, mungkin kita bertanya, loh, Ustadz seperti itu kan disampaikan semua kelompok kan gitu. Iya, memang itu kuncinya. Makanya saya jelaskan berikut tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah hadis itu berkaitan dengan al-jamaah. Pertama ya. Jadi nggak ada kata-kata ahlu sunnah wal jamaah, nggak ada, tapi al-jamaah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud al-jamaah di sini adalah kelompok kaum muslimin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya sampai di sini ya? Ini masih kedua. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang setiap tindakannya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menganggap paling benar. Ya, artinya di situ nanti kita pentingnya mencari ilmu itu di situ. Jadi ketika seseorang itu masih berpedoman ya Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' dan kias ya. Kalau ada kelompok tertentu yang nggak pakai kias itu silahkan. Sebenarnya kias ijma' itu harus ya. Karena itu sebuah apa ya, hal yang dibutuhkan. Ijma' itu kesepakatan sahabat, bukan kesepakatan ulama, bukan ya, kesepakatan sahabat apa namanya, yang sangat terkenal ya. Sedangkan kias itu adalah sebuah perkara yang kemudian di kias itu apa ya, ya ya disinkronkan gitu ya, disinkronkan gitu ya. Itu namanya dikias. Jadi pentingnya kita mengambil hukum ini. Nah, ketika kita bertanya dalam dunia praktek, kan di apa, umat Islam ini kelompok banyak banget ya. Kalau saya sebutkan banyak banget lah, mulai dari kelompok yang paling paling lunak ya, misalnya Nahdien yang torekot ya. NO itu kan banyak, NO itu kan ada NO ini, NO itu, NO fikih, NO madhab, NO organisasi, NO politik, NO torekot kan gitu kan. Ini kelompok yang paling paling lemah, bukan lemah, lembut ya, paling lembut. Ada juga kelompok yang paling keras, yang suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang. Nah, maka apakah mereka termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Maka syaratnya begini. Ketika mereka apa namanya berbuat, melakukan tindakan-tindakan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka masuk kategori Ahlussunnah wal Jamaah atau al-jamaah tadi, karena mereka masih pedomannya pada Al-Quran itu. Jadi kalau kita misalnya melihatnya jamaah tabligh tapi dia masih berpedoman Al-Quran dan Sunnah, boleh, masih boleh, dia masih kelompok kaum muslimin. Nah, misalnya orang-orang salafi yang mereka keras tapi kemudian ini masih boleh, mereka masih berpedoman Al-Quran dan hadis, dan kemudian pendapatnya ulama-ulama salaf itu masih kategori ini. Atau misalnya orang NO yang masih berpedoman itu masih boleh. Yang dilarang adalah ketika sudah menggunakan selain Al-Quran dan Sunnah, misalnya menggunakan Ronggo Warsito atau tradisional, atau pendapatnya bukan ulama ya, pendapatnya Jongko Joyoboyo ya kan gitu kan, atau pendapatnya misalnya yang jelas lah, kalau diteliti nanti jelas ya. Jadi nah,
Misalnya yang sesat, jelas sesat, agama Nusantara misalnya yang jelas ya. Agama Nusantara yang menggunakan dalil-dalil kearifan lokal ini jelas-jelas sesat karena dia menggunakan hujah yang tidak semestinya ya. Dan seterusnya, itu contoh yang paling gampang. Atau Syiah itu tidak menggunakan hadis atau Al-Qur'annya, mereka punya sendiri, ini yang sesat. Nah, terus apakah kayak LDEE gitu ya, itu sesat. Sesatnya itu ketika dia menganggap menafsiri hadis untuk kepentingan dia, itu saja. Kalau ibadahnya, kalau zikirnya masih inilah, masih boleh ya. Jadi kelompok-kelompok yang saya sebutkan, yang saya pernah bergaul dengan mereka itu kategori ibadahnya masih bagus ya. Cuman salahnya adalah mereka terlalu gampang menyalahkan orang lain dalam masalah ibadah. Jadi kalau saya pertegas itu begini loh, mereka itu suka menyalahkan saudaranya sendiri, tapi mereka nggak ngoreksi penguasa yang dolim ya. Nah itu, dan pengikutnya itu rata-rata nggak punya ilmu ya, dan sedangkan gurunya itu dikunci oleh gurunya atasnya. Ini biasanya dari Arab ya. Dari Arab ini, keluar dari Arab itu sudah salah ya. Nah, raja Arab sendiri nggak pernah dikoreksi. Nah, kalau saya cerita ini memang dibuat oleh orang-orang tertentu menghancurkan umat Islam, bikin gaduh. Nah, itu kalau singkatnya begitu ya. Nah, tapi itu sangat panjang ceritanya ya. Jadi pentingnya antum punya ilmu itu supaya gitu. Selama mereka berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka masuk kategori al-jamaah tadi. Ya, bukan yang sesat, bukan. Nah, terus pengertian 73 firqah itu yang mana? Maka saya ingin tegaskan di sini bahwa yang dimaksud 73 kelompok Islam dan semuanya masuk neraka kecuali al-jamaah itu adalah selama mereka berpedoman teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu masuk surga. Sedangkan selain itu adalah masuk neraka. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kelompok-kelompok Bahaisme yang menghalalkan segala cara, kelompok agama Nusantara, kelompok Syiah, kelompok Islam Kejawen, kelompok Sunda Wiwitan, kelompok paguyuban yang enggak jelas, kelompok orang-orang yang kebatinan, kelompok homoseksual, kelompok dan seterusnya yang mereka menggunakan dalil itu. Noh, ini bagaimana cara mengambil hukumnya? Maka di situ dikatakan pertama dari Al-Quran, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas basyira wa nadhira, dan aku tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi Rasulullah itu nabi untuk seluruh manusia. Sedangkan hadis tadi itu adalah umatku. Nah, jadi umatnya Rasulullah itu sebenarnya seluruh manusia, ini umatnya Rasulullah. Ya, seluruh umat manusia yang sekarang hidup di zaman Rasulullah sampai akhir zaman itu umatnya Rasulullah. Cuman ditegaskan oleh hadis lain, jadi barang siapa man atau Allah faqad atau ani wa dakhalal jannah. Barang siapa taat pada Allah, otomatis dia taat padaku. Atau taat padaku, taat pada Allah akan masuk surga. Allah dan Rasulnya nggak bisa dipisah-pisahkan. Waman asoni faqad asallah dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, kata Rasul, dan otomatis bermaksiat kepada Allah dan akan masuk neraka. Maka yang 73 itu, yang satu itu benar, yang 72 itu salah, maka termasuk kelompok LGBT, kelompok emansipasi wanita, kelompok yang tidak menjadikan Al-Quran. Apalagi kemarin tuh ada begini, ini Islam ya, kelompok Islam Kejawen yang macam-macam lah. Mereka mengatakan ini termasuk menteri ya, Al-Quran tidak relevan ya, ya pokoknya pengurus besar itulah. Antum cari sendiri itu terkenal banget. Ini kakak beradik ini sama-sama ngaconya nih, sama-sama murtadnya ini. Yang mengatakan Al-Quran udah nggak sesuai dengan zaman ya gitu. Ya itu gimana terus? Ya gitu lah. Bisa dipahami ya. Ya jadi gitu ya. Nah, dari kelompok-kelompok yang misalnya ada taruhlah kelompok tertentu tadi yang suka membid'ahkan, itu dia sebenarnya masih kategori al-jamaah, masih benar. Cuman salahnya dia adalah dia terlalu sombong untuk mengatakan dia paling benar. Atau kelompok tertentu yang kemana-mana, ini ke masjid ya, itu sebenarnya bagus. Cuman dia nggak mau belajar syariat Islam, nggak mau belajar hadis ya. Ya itu salahnya dia di situ gitu aja. Tapi masih benar, masih koridornya masih benar gitu kan. Kalau sudah keluar dari itu udah salah. Apa itu salahnya? Ya kayak itu Islam Kejawen, Sunda Wiwitan ya.
kemudian kebatinan, Islam Nusantara, kemudian Syiah, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas? Ya. Ya, Ustaz, jelas. Silakan yang lain. Baik, ada yang mau bertanya lagi silakan.